Dulu kompetisi Eropa cukup asing bagi pesepak bola Indonesia. Pemain seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Kurnia Sandi memang pernah mengenyam ilmu sepak bola di Italia bersama Sampdoria. Namun kedua pemain tersebut hanya menghabiskan waktu di kompetisi Primavera. Seiring dengan berkembangnya sepak bola Indonesia, kita akhirnya menjadi saksi hidup bagaimana pemain Garuda berhasil menembus kompetisi elit benua biru. Berikut ini kami merangkum beberapa anak bangsa yang berhasil mengukir sejarah di kompetisi Eropa. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Tifosi. Sebelum kembali ke tanah air, Egy Maulana Fikri pernah menghabiskan waktu 5 tahun bermain di Eropa. Lesia Gdansk jadi klub profesional pertama Egy dalam karir sepak bolanya. Bersama Gdansk, Egy menghabiskan waktu 3 tahun mulai dari 2018 hingga 2021. Namun sayangnya Egy hanya mencatatkan 11 penampilan saja selama karirnya di Polandia. Meski kebanyakan jadi camat alias cadangan mati, Egy jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi Liga Polandia. Selain jadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga teratas Polandia, Egy juga jadi pemain Indonesia pertama yang berhasil menjuari Piala Polandia dan Piala Super Polandia. Selepas dari Legia Gdansk, Egy memutuskan pindah meninggalkan Polandia menuju Slovakia. Egy bergabung dengan tim kasta tertinggi Slovakia, FK Senica. Bersama Senica, Egy mengalami sedikit peningkatan dari segi menit bermain. Total pemain jebolan SKO Ragunan itu berhasil mencatatkan 26 penampilan dan sukses mencetak 2 gol dan 4 assist. Catatan itu menjadikan Egy sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain sekaligus berhasil mencetak gol di Liga Slovakia. Sandy Walsh resmi jadi warga negara Indonesia terhitung sejak 17 November 2022. Sandy Walsh menjalani sumpah WNI bersama Jordi Amat. Namun setelah menjalani sumpah, Jordi Amat langsung pindah dari Liga Belgia menuju klub raksasa Malaysia, JDT. Rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Belgia menjadi milik Sandy Walsh. Ia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol dan assist di Liga Belgia. Setelah menjalani proses naturalisasi pada 23 Maret 2024, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah resmi jadi WNI, keduanya langsung mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Eredivisie Belanda. Namun rekor Tom Haye lebih mentereng dibanding Ragnar. Haye juga jadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Eredivisie Belanda. Namun musim ini, keduanya sama-sama memutuskan meninggalkan Belanda. Ragnar Oratmangun bergabung ke klub kasta teratas Belgia FC Dender. Sementara Tom Haye belum memutuskan masa depannya, setidaknya hingga narasi ini ditulis. Namun klub asal Turki dirumorkan akan jadi pelabuhan baru di Profesor. Jika nantinya Haye memutuskan pindah ke Liga Turki, maka gelandang 29 tahun itu akan jadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga teratas Turki. Saat ini satu-satunya pemain Indonesia yang masih bermain di Eredivisie Belanda tinggal Kelvin Verdonk. Adapun Ivar Jenner dan Rafael Struijk bermain di kasta kedua yaitu Eerste Divisie. Elkan Bagat mungkin menjadi pemain Indonesia yang paling banyak memecahkan rekor. Sejauh ini beberapa rekor di Liga Inggris berhasil ia pecahkan. Elkan Bagat menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Rekor itu ia buat ketika menjalani debut profesional pertamanya bersama Ipswich Town pada 16 Maret 2022. Menariknya, Elkan juga berhasil mencetak gol di kompetisi itu ketika memperkuat Bristol Rovers. Tak cukup sampai di situ, Elkan juga berhasil mencatatkan rekor di kompetisi Carabao Cup dan FA Cup. Ia jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Tak hanya mencatatkan penampilan, bek berusia 22 tahun itu juga berhasil mencetak gol di dua ajang tersebut. Golnya di Carabao Cup ia ciptakan kala membela Ipswich Town
menghadapi klub Premier League Fulham. Sementara golnya di FA Cup berhasil ia ciptakan ketika membela Gillingham pada 27 November 2022. Itu artinya ada 6 rekor sekaligus yang berhasil diciptakan Elkan Bagot sebagai pesepak bola asal Indonesia. Jika Elkan baru berhasil menembus level kasta ketiga, Nathan sukses mencatatkan namanya di kasta kedua Liga Inggris. Bersama Swansea City, Nathan jadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mencatatkan penampilan di divisi Championship. Meski hanya menjalani debut 2 menit saja, namun rekor itu jadi awal perjalanan Nathan menuju level berikutnya. Selain Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand juga saat ini memperkuat klub divisi Championship Oxford United. Namun Marcelino belum mencatatkan penampilan bersama klub yang dimiliki oleh Nirwan Bakri dan Erick Thohir itu. Kita nantikan saja berapa caps yang akan dicatatkan Nathan dan Lino di Championship musim ini. Bicara rekor pemain Indonesia di Eropa, Jay Izzes jadi pemain Indonesia dengan rekor paling mentereng sejauh ini. Musim lalu, Bang Jay sudah mencatatkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie B Italia. Tak hanya bermain, Jay Izzes juga berhasil mencetak 3 gol bagi Venezia musim lalu di Serie B. Dan menariknya, ketiga gol itu dicetak setelah Bang Jayadi resmi jadi warga negara Indonesia. Itu artinya, Jay Izzes jadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Serie B. Setelah promosi ke Serie A, Jay Izzes ternyata tetap jadi pemain penting Venezia. Musim ini, Izzes langsung mencatatkan rekor-rekor hebat sebagai pemain Indonesia. Pada 11 Agustus lalu, Jay Izzes jadi pemain Indonesia pertama yang bermain, sekaligus mencetak gol di Coppa Italia. Itu menjadi 2 rekor hebat yang berhasil ia catatkan dalam 1 hari. Namun rekor paling sensasional berhasil dicatatkan Jay Izzes pada 25 Agustus 2024. Sebagai pemain Indonesia, Bang Jayadi berhasil melakoni debut pertamanya di Serie A menghadapi Fiorentina. Ia bermain sebagai starter dan tampil solid di lini belakang Venezia. Penampilan Jay Izzes malam itu berhasil menuai decak kagum. Ia berhasil mematikan pergerakan penyerang Fiorentina, Moises Kean. Itulah beberapa rekor hebat pemain Indonesia di kompetisi Eropa. Semoga semua sejarah itu akan jadi awal akhirnya sejarah-sejarah baru bagi pemain Indonesia. Semoga bisa menginspirasi para pemain muda Indonesia untuk melebarkan sayap hingga menembus kompetisi elit Eropa. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.